Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Adila Hyendra dengan NIM 20231029 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bencana berbasis kearifan lokal dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri, MPD. Nah, sebelum membahas mengenai mitigasi bencana, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan bencana? Nah, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan bencana, sekarang apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sumbernya yaitu pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dapat berkesempatan untuk mewawancarai tokoh masyarakat, yaitu Ketua RT di lingkungan saya, yaitu Bapak Budarman. Alamat beliau yaitu Jalan Raya Nipadata, nomor 12, RT 001, RW 001, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Menurut beliau, bencana yang sering terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, yaitu banjir. Nah, mitigasi bencana yang dilakukan oleh beliau yaitu mengajak warga sekitar untuk membersihkan gorong-gorong saluran air di depan rumah masing-masing agar tidak tersumbat. Nah, berikut percakapan wawancara saya dengan beliau. Saya sebagai pewawancara bertanya, bencana apa yang sering terjadi di daerah ini, Pak? Narasumber, bencana yang sering terjadi di daerah sekitar tempat tinggal kita, yakni banjir. Nah, apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah atau tokoh masyarakat untuk memberikan mitigasi bencana tersebut, Pak? Nah, menurut narasumber, karena bencana banjir yang melanda daerah kita tidak terlalu parah, maka ini dapat diatasi oleh masyarakat sekitar dengan membersihkan gorong-gorong saluran air di depan rumah masing-masing, seperti membersihkan lumpur-lumpur yang ada pada saluran air. Ini dapat menjadi pencegahan utama supaya tidak terjadi banjir. Juga mengajak masyarakat agar lebih sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran air atau selokan. Nah, apakah langkah mitigasi bencana tersebut sudah tepat? Menurut pendapat saya, langkah mitigasi bencana yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sudah cukup tepat, karena beliau dapat mengayomi masyarakat agar selalu melakukan mitigasi bencana banjir, terlebih apabila musim hujan akan tiba. Nah, menurut saya langkah mitigasi bencana yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada pada prabencana. Pada prabencana ini, yang pertama kita harus mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui saluran atau jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya bagi rumah kita. Lalu melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Nah, ini dapat dilakukan apabila banjir yang datang cukup besar atau cukup deras. Lalu selanjutnya mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Selanjutnya mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas agar tidak tersetrum. Selanjutnya, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka kita dapat membuat catatan harta kita, mendokumentasikan dalam bentuk foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Lalu selanjutnya, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman, dan juga memperhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air apabila terkena banjir nantinya. Nah, selanjutnya langkah mitigasi saat bencana, yaitu apabila terjadi banjir, langsunglah segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Selanjutnya, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak yang berwenang.
Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Selanjutnya, harus selalu waspada terhadap saluran air atau tempat melintasnya air yang berkemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang datang tiba-tiba. Nah, mitigasi bencana yang dapat kita lakukan setelah pasca bencana, yaitu tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat pasca bencana, yaitu yang pertama, membersihkan rumah atau tempat tinggal yang terdampak banjir secara bersama-sama. Lalu bersama-sama warga lain membantu memperbaiki lingkungan yang terdapat banjir. Nah, dengan mengetahui berbagai langkah mitigasi bencana tersebut, maka perlu adanya kesadaran dari dalam diri kita sendiri agar dapat bersama-sama menjaga lingkungan kita supaya tetap lestari dan terhindar dari bencana alam yang dapat merugikan kita seperti banjir. Nah, seperti pada lingkungan rumah saya sendiri, banjir dapat disebabkan karena jalan yang ada pada depan rumah lingkungan saya tersebut lebih tinggi daripada rumah-rumah warga di tepinya. Maka apabila hujan deras melanda, air yang ada pada jalan-jalan tersebut akan langsung dapat masuk ke dalam rumah-rumah warga. Nah, dari tokoh masyarakat atau dari beliau ketua RT tersebut melakukan mitigasi bencana dengan selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah pada selokan atau tempat-tempat yang dapat memumpuk sampah sehingga nantinya apabila ada arus air dan tempat itu menjadi tersumbat. Maka beliau terus mengingatkan kepada masyarakat agar terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan adanya peringatan seperti tersebut, warga juga paham akan kesadaran dari dalam diri sendiri akan betapa pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam yang dapat merugikan kita sendiri dan merugikan lingkungan sekitar kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.